Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TYDS Channel. Nah, sore kali ini saya akan jalan-jalan di sekitaran Jembatan Suramadu. Mungkin nanti juga akan melewati Jembatan Suramadu. Seperti apa kondisi sekarang? Untuk kalian yang baru datang atau yang baru nonton video ini, bantu dukungannya dengan cara subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Sore kali ini terpantau volume kendaraannya lancar, tidak ada kemacetan di sore jam kerja, di sore jam pulang kerja maksudnya. Terpantau lancar, tidak ada kemacetan sama sekali, dengan cuaca yang sedikit mendung. Jadi karena sudah lama tidak lewat Jembatan Suramadu, kali ini saya ada kesempatan waktu ingin melihat kondisi Suramadu sekarang seperti apa. Jadi jangan skip videonya supaya nanti tahu seperti apa Jembatan Suramadu sekarang ini. Jadi untuk warga Surabaya dan Madura sangat bangga dengan adanya jembatan ini dan menjadi salah satu ikon Jawa Timur dan merupakan satu-satunya jembatan terpanjang di Indonesia saat ini dengan luas 2 meter kali 15 meter dan dengan panjang 5.438 meter. Wow, ini sangat-sangat panjang. Oke, untuk sekilas info, jembatan ini peresmiannya atau mulai pembangunannya itu pada tanggal 20 Juli 2003 di era Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, dan sampai selesai peresmian pembukaannya itu dilakukan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni 2009. Jadi proses pembangunannya ini kurang lebih selama 6 tahun. Nah, ini sekarang sudah mau sampai ke pintu gerbangnya. Untuk yang sepeda motor, kendaraan yang roda 2 itu pakai lajur yang sebelah kiri, dan untuk yang roda 4 ke atas di lajur sebelah kanan. Untuk kalian yang belum tahu, dulu ini Jembatan Suramadu itu merupakan jalan tol dan sekarang itu sudah menjadi non tol. Diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 25 bulan 8 2018. Jadi sekarang ini mulai kendaraan roda 2 sampai dengan roda 4 bahkan lebih itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi dulu itu harus bayar. Jadi ya tol pertama kali yang kendaraan roda 2 itu boleh melewatinya. Tapi sekarang sudah free, sudah tidak pakai bayar-bayar lagi. Dulu pada proses pembangunan jembatan ini itu banyak rumor, banyak kecelakaan kerja di jembatan ini, mulai ada yang tertimbun bahan material cor atau apa, itu banyak sekali. Cuman ya nggak tahu itu benar asli atau enggak, atau hanya sekedar rumor. Tapi untuk kalian yang benar-benar itu cerita asli atau real, kalian bisa ceritakan di kolom komentar di bawah supaya yang lain juga ikut tahu kecelakaan apa saja yang terjadi pada saat proses pembangunan Jembatan Suramadu ini. Ada yang bilang juga jembatan ini merupakan jembatan yang sedikit angker, banyak penghuninya juga.
fakta atau hanya sekedar mitos ya seperti apa ya nggak tahu juga. Yang pasti kalau lewat jembatan ini karena angin dari sisi sebelah kanan dan sebelah kiri terkadang juga kencang, jadi untuk berhati-hati, jadi ikuti petunjuk atau marka-marka yang ada di samping itu dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Dan yang pasti ya tetap hati-hati di jalan lah supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan alhamdulillah juga dengan adanya jembatan ini pembangunan infrastruktur dan perekonomian di Pulau Madura itu cepat dibandingkan sebelum adanya jembatan ini. Karena Pulau Madura ini dulu sebelum adanya jembatan itu perekonomian serta infrastrukturnya itu kalah dibanding dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Jadi harapan pemerintah dengan ada jembatan ini Madura bisa lebih maju lagi dibanding dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Dan nyatanya benar, setelah ada jembatan ini perekonomian Madura sangat-sangat cepat peningkatannya. Nah, bisa kalian lihat meskipun jembatan ini sudah menjadi jembatan non-tol atau tidak berbayar, tapi jembatan ini masih terus dijaga dan saat ini sedang ada proses pengaspalan ulang sepertinya. Karena aspalnya ini bisa kalian lihat itu aspalnya baru, belum ada garis markanya, jadi untuk pengguna kendaraan roda 4 agar hati-hati dan kurangi kecepatan kendaraan Anda. Ternyata benar sedang ada pengerjaan pergantian aspal jembatan ini. Jadi untuk pengguna jalan kurangi kecepatan, hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
depan itu sudah Pulau Madura. Perjalanan semakin lebih cepat dibandingkan dengan kita harus naik kapal di Kamal. Jadi benar-benar menyingkat waktu perjalanan dengan adanya jembatan ini. Nah, kita sudah sampai di Pulau Madura. Ini sisi Maduranya. Untuk sore kali ini kita hanya putar balik. Sebenarnya pengen nyoba jajanan yang ada di pinggir-pinggir jalan tadi. Nah, kita sudah putar balik, kita ke arah Surabaya. Nah, sekarang kita lihat berapa menit sih perjalanan dari Madura ke Surabaya itu melewati jembatan Suramadu ini. Kita coba mulai dari pintu gerbang sampai dengan sisi Surabayanya. Berapa menit sih perjalanannya? Yuk kita let's go. Jembatan Suramadu ini sebenarnya lebih cantik kalau dilihat pada malam hari. Jadi bisa kalian lihat itu ada dua tiang. Kalau malam hari itu ada lampu warna-warninya. Terus di bawah jembatan itu ada lampu-lampunya juga yang bikin tambah keren suasananya. Jadi di bawah jembatan Suramadu itu ada tempat nongkrong, banyak warkop juga. Apalagi kalau malam minggu itu ramai banget anak-anak muda, mulai dari warga Surabaya, bahkan ada warga-warga di luar Surabaya yang ikut nongkrong-nongkrong di bawah Suramadu dengan pemandangan laut dan jembatan Suramadu ini. Dan ini pemandangannya juga lumayan bagus sorenya. Dan alhamdulillah nggak hujan, jadi bisa enak perjalanannya. Nah, ini sudah berapa menit? Kita jalan dengan kecepatan standar 60 km per jam ya, bahkan nggak sampai 60. Ini kita santai banget. Mungkin nggak sampai 10 menit kalau dengan kecepatan 80 km per jam. Mereka kenceng-kenceng banget berkendaranya.
Dan ini kita sudah sampai di tengah-tengahnya jembatan. Oh, ternyata di sebelah sini juga ada perbaikan, penggantian aspal lagi. Jadi sepertinya ini penggantian aspal keseluruhan dari jembatan ini ya. Sama ini juga belum ada garis markanya. Sekali lagi untuk pengendara lebih hati-hati lagi supaya tidak terjadi kecelakaan di jembatan ini. Jadi ini juga tahap pengaspalan ulang ya. Di aspalnya diganti baru untuk kenyamanan berkendara. Karena yang sebelah ini, yang sebelah kanan ini sudah mulai rusak, ada beberapa tambalan juga mulai udah enggak rata. Alatnya, alat pengeruk aspal itu ya. Oh, canggih itu. Sekarang ini udah hampir sampai ke Surabaya. Sudah berapa menit dari gerbang yang masuk tadi. Ini jadi perjalanannya atau jalan mobilnya ini gak sampai 60 km per jam karena tadi harus pelan-pelan karena ada proses renovasi jalan. Renovasi jalan, pekerjaan jalan lah. Ini udah hampir sampai. Jadi jembatan Suramadu ini bawahnya itu kalau sore gini memang benar-benar keren dengan background pantai dan jembatan. Mungkin nanti lain waktu kita akan coba lihat seperti apa kondisinya kalau sore. Banyak nggak sih yang nongkrong di bawah jembatan ini, atau juga gitu ya pas malam minggu seramai apa sih. Mungkin nanti video berikutnya kita akan coba lewat jembatan Suramadu yang bawah. Banyak nggak yang anak nongkrong di situ? Cuman biasanya ya banyak kalau pasti malam minggu. Dan ini sudah sampai di sisi Surabaya. Jadi kurang lebih perjalanannya itu ya memang 10 menit dengan kecepatan 60 km per jam. Bahkan kalau kecepatan di atasnya itu ya nggak sampai 10 menit. Jadi benar-benar singkat untuk waktunya. Madura Surabaya hanya dengan cukup 10 menit perjalanan. Jadi cukup sekian perjalanan saya sore ini. Dukung terus channel ini dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.